Tim Jatandra Satreskrim Polrestabes Semarang sergap pencuri mobil mewah di tol Trans Jawa. Presiden terpilih Prabowo Subianto memanggil para calon menteri ke kediaman Kertanegara. Sensasi kelezatan rawon kikil bertekstur lembut dan lumer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Halo Valeri, selamat pagi. Halo Kevin, selamat pagi. Iya, gimana, sehat, semangat hari ini? Alhamdulillah sehat, semangat. Kamu gimana kabarnya? Aku harus semangat dan juga pemirsa semoga memberikan juga berdampak begitu ya. Iya, harus semangat karena kamu akan menyampaikan informasi banyak sekali ya pagi ini. Baik, pemirsa, selain 3 berita tadi kami juga hadir dengan beragam informasi menarik lainnya. Bersama saya Kevin Pakan. Dan saya Nadia Valeri, inilah Lintas iNews Pagi selengkapnya. Kita awali informasi pertama. Pemirsa, tim Jatandra Satreskrim Polrestabes Semarang berhasil mengamankan seorang pelaku pencurian mobil mewah di parkir basement Hotel Tentrem di Jalan Gajah Mada, Semarang. Saat proses penangkapan di tol Trans Jawa ruas Semarang Batang, petugas sempat mengeluarkan beberapa tembakan peringatan untuk menghentikan pelaku. Berhenti, berhenti! Berhenti, berhenti, berhenti! Inilah detik-detik saat tim Jatandras Polrestabes Semarang berusaha mengejar pelaku pencurian mobil mewah di Jalan Tol Trans Jawa, ruas Semarang Batang, arah Jakarta. Bak film action sempat terjadi kejar-kejaran hingga polisi terpaksa melepaskan tembakan peringatan agar pelaku menepikan mobil jenis sedan berwarna putih. Bahkan pelaku tidak segera menyerah hingga petugas mendobrak pintu mobil dan memaksa keluar untuk menyerahkan diri. Pelaku adalah BL, 43 tahun, warga Sukmajaya, Depok, Jawa Barat. Aksi pencurian ini juga sempat terekam CCTV di area parkir hotel Jalan Gajah Mada, Semarang pada Jumat lalu. Pelaku yang pernah memiliki mobil tersebut dan masih membawa kunci cadangan dengan leluasa berhasil membawa kabur mobil milik warga Salatiga saat menginap di hotel tersebut. Modusnya, pelaku sudah melakukan pengintaian melalui GPS yang terpasang di mobil selama 4 bulan. Pasalnya, mobil yang dicuri oleh pelaku sebelumnya pernah dibeli pelaku pada tahun 2021 sebelum ditarik oleh bank dan dibeli oleh korban melalui proses lelang. Direncanakan ngambil pada saat saya ditahan di Polsek Gambir karena saya lihat yang pakai itu adalah anggota. Saya ternyata menyimpan salah satu kunci serep dari mobil tersebut dan juga sengaja dipasang GPS di dalam mobil tersebut sehingga bersangkutan tersangka ini bisa melacak dari keberadaan mobil ini. Akibat perbuatannya, pelaku terancam 7 tahun penjara. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi melaporkan. Pemirsa, seorang pria melakukan aksi premanisme dengan memalak disertai pemukulan terhadap seorang pedagang martabak di kawasan Pamengpek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Ya, aksi premanisme tersebut viral. Seorang pria yang diduga preman ini melakukan pemalakan disertai pemukulan terhadap seorang pedagang toko martabak di kawasan Pamengpek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Aksi premanisme ini terekam kamera CCTV dan viral di media sosial. Kejadian berawal ketika korban didatangi pelaku, kemudian meminta diberi martabak. Namun kemudian pelaku marah karena martabak yang diberikan hanya dibungkus dengan plastik, hingga akhirnya pelaku langsung melakukan pemukulan. Usai videonya viral dan berbekal laporan warga, polisi bergerak cepat dan berhasil menangkap pelaku kurang dari 24 jam. Dari hasil pemeriksaan, motifnya karena korban memberikan martabaknya hanya menggunakan plastik
tanpa menggunakan kotak kertas. Dan memaksa untuk dibuatkan martabak rasa keju. Setelah dibuatkan, hanya kemasannya waktu itu dibungkus dengan plastik. Si sektor ini tidak terima dengan kemasan plastik dan dia merasa tidak dihargai oleh si penjual martabak tersebut. Langsung dia melakukan pemukulan. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam pasal penganiayaan dengan ancaman paling lama 7 tahun penjara. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu melaporkan. Seorang babysitter atau pengasuh balita berinisial NB ditetapkan tersangka oleh Ditreskrimum Polda Jatim karena telah memberikan obat keras kepada anak balita yang berusia 2 tahun 3 bulan. Akibat perbuatannya, anak balita mengalami pembengkakan pada wajah hingga dilarikan ke rumah sakit karena tidak mau makan. Pemakaiannya setiap apa? Pas apa? Kamu kasih pas apa? NB, seorang babysitter atau pengasuh balita ini mengakui perbuatannya kepada polisi usai memberikan obat keras kepada balita 2 tahun di Surabaya, Jawa Timur. Tersangka sengaja memberikan obat keras berjenis dexamethasone dan pornisi untuk mempermudah pekerjaannya sehingga memberi efek penambah nafsu makan pada balita. NB mulai mengasuh anak balita sejak usia 5 bulan hingga usia 2 tahun 3 bulan. Awalnya selama mengasuh tidak terjadi apa-apa, namun ketika memasuki bulan ke-16, korban mulai sering mengalami muntah setelah makan. Pada Agustus 2023, korban mulai lakukan terapi karena anak mengalami kegemukan dan pembekakan pada tubuh dan wajah. Selama masa terapi, orang tua korban pun curiga menemukan adanya pil yang diberikan kepada anaknya selama hampir setahun lamanya. Obat keras ini dibeli tersangka secara online. Disampaikan oleh pelaku ini alasannya ingin membuat anak itu menjadi lebih gemuk, tapi yang bersangkutan tidak mempunyai latar belakang medis. Hingga kini polisi telah memeriksa 12 orang saksi dan telah menetapkan NB sebagai tersangka. Dari Surabaya, Hari Tambayong melaporkan. Pemirsa, petugas gabungan di Kabupaten Mojokerto mengamankan ratusan pemuda yang diduga anggota gangster saat menggelar pesta miras di sebuah villa di Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto. Dari lokasi petugas menemukan atribut gangster, botol miras, dan senjata tajam. Ratusan pemuda ini diamankan petugas gabungan TNI Polri dan Satpol PP saat menggelar pesta miras di sebuah villa di kawasan Pacet, Kabupaten Mojokerto. Petugas yang melakukan penggeledahan tas dan barang bawaan dalam villa menemukan sejumlah atribut gangster, puluhan botol miras, dan senjata tajam. Diduga ratusan pemuda tengah menggelar perayaan dengan mengundang beberapa gangster dari berbagai daerah di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Selanjutnya seluruh anggota gangster ini langsung diamankan ke Polsek Pacet dan Polres Mojokerto untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Tidak ada ruang dan tempat buat premanisme dan pelaku kejahatan. Indikatornya saya buktikan malam minggu berdasarkan informasi dari masyarakat. Kita melakukan kegiatan pengamanan dan bahkan sudah dalam kategori penangkapan terhadap aksi sekelompok pemuda yang ingin melaksanakan aksi kekerasan kepada masyarakat. Rencananya usai dilakukan pemeriksaan, petugas akan menetapkan tersangka kepada anggota gangster yang terbukti melakukan kekerasan. Dari Mojokerto, Solahuddin melaporkan. Terjepit pipa besi pembersih lantai, pemirsa, bocah perempuan berusia 5 tahun menangis histeris saat tim rescue pemadam kebakaran Kota Bekasi, Jawa Barat melakukan evakuasi. Setelah 15 menit, Jari bisa dievakuasi dengan girder. Mendapat laporan tim rescue pemadam kebakaran Kota Bekasi, Jawa Barat, Minggu malam menuju pos pemadam kebakaran sektor Bantar Gebang. Evakuasi berjalan dramatis. Kondisi korban yang terus meronta dan menangis histeris membuat petugas rescue harus ekstra sabar dan berhati-hati melakukan evakuasi jari korban yang terjepit. Setelah 15 menit, sambil dipangku nenek dan ditenangkan orang tuanya, jari korban dapat dikeluarkan dari pipa besi sepanjang 30 cm tersebut.
Kejadian berawal saat korban hendak membantu sang nenek menyapu dan ngepel. Namun di saat bersamaan, nenek korban tengah ibadah sholat. Mau nyapu, mau ngepel, dia ambil sapu, terus ini ngambil apa ini? Blengki. Tahu-tahu saya nggak, saya lagi sholat, jadi saya nggak ini. Rupanya tangannya dimasukin pelengkinya ini. Tim damkar mengimbau warga Kota Bekasi tak segan menghubungi petugas rescue jika membutuhkan bantuan dan tidak dipungut biaya alias gratis. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayah, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah kapal yang mengangkut puluhan penumpang tenggelam di perairan Pulau Air, Pulau Panggang, Kepulauan Seribu, Jakarta Utara. Ya, upaya penyelamatan berlangsung dramatis. Tim SAR menyelamatkan puluhan penumpang KM Salsabila yang karam di perairan Pulau Panggang, Kepulauan Seribu, Jakarta. Di tengah hempasan ombak, mereka ditarik dengan menggunakan pelampung. KM Salsabila berangkat dari Muara Angke menuju Pulau Kelapa, mengangkut 32 orang penumpang, di antaranya 5 kru kapal, penumpang dewasa 25 orang, penumpang balita 2 orang. Kapal tiba-tiba tenggelam setelah diterjang cuaca buruk. Untungnya, semua penumpang kapal selamat. Di antara 32 orang itu adalah 27 orang penumpang dan 5 orang ABK. Dengan objek kapal motor dengan bernama Salsabila yang kami dapat di TKP, yaitu adalah kapal sudah mengalami kandas karena lambung kapal sudah terisi air yang sangat banyak. Usai dievakuasi, seluruh penumpang berhasil dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Pramuka di Kepulauan Seribu. Dari Kepulauan Seribu, Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, permukiman padat penduduk hangus dilalap api di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur pada Senin dini hari. Diduga api akibat korsleting listrik pada salah satu rumah kontrakan. Api disertai asap membumbung tinggi melalap rumah kontrakan di kawasan padat penduduk Jalan Otista, Gang Subur Jaya, Jatinegara, Jakarta Timur. Warga bersama damkar bahu-membahu melokalisir api agar tidak merambat lebih luas lagi. Sejumlah warga mengevakuasi barang berharga yang bisa diselamatkan ke pinggir jalan. Menurut warga, diduga api akibat korsleting listrik pada salah satu rumah kontrakan. Tiba-tiba api nongol aja asap, jadi saya langsung lari bergegas buat bantu. Itu api dari salah satu rumah atau gimana? Kayaknya dari satu rumah. Meski tidak ada korban luka maupun jiwa, kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Pemirsa, sempat viral sebuah ambulans dilarang mengisi BBM di SPBU wilayah Semarang, Jawa Tengah. Pihak Pertamina menyebutkan ambulans tersebut melanggar prosedur. Sempat viral di media sosial, sebuah ambulans di antrian pembelian solar di SPBU dengan keranda yang telah dikeluarkan. Ambulans tersebut disebut dilarang mengisi BBM. Menanggapi viralnya video itu, pihak Pertamina menyatakan ada pelanggaran prosedur karena sopir ambulans tersebut bermaksud membeli BBM subsidi dengan meminjam QR Code kendaraan di depannya. Meski demikian, pihak Pertamina justru memberikan voucher gratis sekaligus meminta pihak ambulans melakukan pembenahan dokumen kendaraan dan QR Code. Dan berniat untuk meminjam QR Code di mobil yang ada di depannya. Dan ini tentu saja tidak diperbolehkan karena QR Code ini hanya berlaku untuk satu nomor kendaraan atau nopol yang melekat di kendaraan masing-masing. Untuk itu, terkait dengan kejadian ini, kami memberikan bantuan berupa BBM non-subsidi yaitu Pertamina. Dari penelusuran Pertamina, diketahui mobil ambulans tersebut juga belum memperpanjang pajak nomor polisi kendaraan 5 tahunan. Padahal, pendataan QR Code terhubung dengan data Korlantas Polri. Dari Semarang, Jawa Tengah, Doni Marendra, iNews melaporkan. Diduga over kapasitas, pemirsa, jembatan penghubung danau buatan di Taman Candika, Kota Medan, Sumatera Utara ambruk. Akibatnya puluhan pengunjung tercebur ke danau sedalam 8 meter.
Puluhan pengunjung Taman Candika Medan tercebur ke danau buatan akibat tali seling jembatan terputus dan ambruk. Para pengunjung pun histeris sambil memegang erat besi jembatan agar tidak tenggelam. Tim penyelamatan dibantu sejumlah pengunjung lainnya langsung berupaya mengevakuasi para korban. Menurut petugas, peristiwa terjadi sekitar pukul 6 sore saat para pengunjung hendak pulang dengan melintasi jembatan menghubung tersebut. Naas diduga kelebihan beban, tali jembatan putus hingga para pengunjung terjatuh ke danau sedalam 8 meter. Setelah 30 menit total 50 orang mulai dari anak-anak hingga para orang tua bisa diselamatkan. Putus. Oh, terputus deh ya? Iya. Jembatannya. Ada yang terluka atau gimana? Terluka, kayaknya luka-luka ringan lecet aja sih. Pasca kejadian, jembatan ditutup dan tidak boleh digunakan kembali. Sementara polisi memeriksa sejumlah saksi dan melakukan pendataan. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Pemirsa, warga mengamankan dan mengikat seorang pemuda mabuk yang menganiaya ibu kandungnya sendiri di Durensawit, Jakarta Timur. Hasil pemeriksaan, pelaku sempat meminta uang ke korban untuk biaya judi online namun tidak diberikan. Warga mengamankan dan mengikat kaki Rizky, 22 tahun, yang mabuk dan sempat menganiaya ibunya di Cipinang Muara 3, Klender, Jakarta Timur. Warga mengaku sudah resah dengan ulah pelaku yang sering membuat onar. Tak hanya pelaku, warga juga mengamankan stik golf dan obeng yang digunakannya untuk melakukan aksi kejahatan. Diduga pelaku kerap melakukan aksi nekatnya untuk membayar kegemaran bermain judi online serta kontrakan rumah. Untuk menghindari aksi main hakim sendiri dari warga, polisi segera menggelandang Rizky ke Polsek Durensawit. Kayaknya lagi pengaruh minuman gitu, alkohol. Yang saya dengar dari kakaknya, dia pernah terlibat dalam permainan kasus judi online. Saat ini pelaku masih menjalani pemeriksaan dan pendalaman oleh tim penyidik Polsek Durensawit. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang wisatawan hilang di gulung ombak Pantai Kedung Tumpang, Tulung Agung. Korban tersapu ombak besar saat berfoto-foto di tebing pinggir laut. Video seorang wisatawan terseret ombak di Pantai Kedung Tumpang, Kecamatan Pucang Laban, Kabupaten Tulung Agung, viral. Dalam video amatir, tubuh korban terombang-ambing gelombang ombak. Korban diketahui bernama Roni Joshua, 20 tahun. Warga Sumatera Utara, merupakan siswa kursus bahasa Inggris di Pare, Kediri. Menurut rekan-rekannya, korban terseret ombak saat bersuah foto di pinggir tebing. Dan datang ombak besar yang menghempas tebing dan menggulung korban. Akan ditunggu foto-foto orang tersebut. Ternyata ada dari salah satu temannya ini yang tersambar ombak dan tersambar ombak dan sampai sekarang belum ditemukan. Usai mendapat laporan, polisi langsung melakukan upaya pencarian. Rencananya jika kondisi gelombang telah aman, tim SAR akan melakukan upaya pencarian melalui jalur laut. Pencarian akan dilakukan melalui Pantai Sine, Kecamatan Kalidawir. Dari Tulungagung, Jawa Timur, Anang Agus Faisal, iNews melaporkan. Pemirsa, banjir rob kembali melanda di jalur Pantura di Demak, Jawa Tengah. Banjir yang kerap melanda dikeluhkan warga karena mengganggu aktivitas mereka. Banjir yang menggenangi jalur Pantura mengganggu aktivitas warga di Demak, Jawa Tengah. Seperti yang dirasakan Ernawati, warga desa Sri Wulan yang sehari-hari berjualan makanan untuk para buruh pabrik. Ia baru saja buka dan belum ada pembeli saat lapaknya tergenang banjir. Tak jarang ia harus memindahkan lapak jualannya saat air terus meninggi. Ini kalau banjir gini gimana nanti jualannya gimana? Susah Pade, susah, nggak ada pelanggan. Minta bantuannya toh Pade, minta bantuannya. Biar tidak banjir ya? Iya, diperbaiki jalannya. Ini
Ini tiap minggu apa tiap bulan ini? Tiap hari. Banjirop melanda akibat abrasi pantai yang semakin meluas hingga ke Jalan Pantura. Selain jalan raya, banjirop juga menggenangi rumah warga dan fasilitas umum. Meski pemerintah sudah meninggikan jalan dan menormalisasi drainase, namun debit air terus bertambah. Dari Demak, Jawa Tengah, iNews melaporkan. Pemirsa, 5 orang anggota kawanan bandit jalanan ditangkap polisi di sejumlah kawasan di Medan, Sumatera Utara. Yang mereka terpaksa ditembak kakinya karena melawan saat hendak ditangkap petugas. Lima orang anggota kawanan bandit jalanan digiring anggota Polrestabes Medan, Sumatera Utara. Masing-masing memiliki tindak pidana kejahatan yang berbeda-beda, mulai dari pembegalan, curanmor, dan pembongkaran rumah di sejumlah kawasan di Medan. Polisi terpaksa menembak mereka karena melawan saat hendak ditangkap. Selain menangkap 5 orang, polisi juga menyita sejumlah barang bukti, diantaranya sepeda motor hasil curian. Dari hasil penyelidikan polisi, kelimanya sudah berulang kali melakukan aksi kejahatan jalanan yang meresahkan masyarakat Kota Medan. Mereka juga merupakan residivis dalam kasus yang sama. Ya, sudah berulang. Ada yang 5 TKP, 3 TKP, bervariasi. Satu komplotan apa berbeda komplotan? Beda. Masih ada pelaku-pelaku lain yang kita kejar? Masih ada upaya pengembangan. Karena ada yang rata-rata mereka ini bermain 2 orang nih. Tapi di masing-masing LP atau TKP para pelaku diamankan atau ditangkap 1 orang. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kelima tersangka mendekam di sel tahanan Mapolrestabes Medan. Sementara polisi masih memburu pelaku lain yang masih berkeliaran. Dari Medan, Sumatera Utara, Andi Palapa, iNews melaporkan. Pemirsa, jenazah calon Gubernur Maluku Utara Benny Laos masih disemayamkan di Rumah Duka Sentosa RSPAD Jakarta. Rencananya jenazah akan dimakamkan di Karawang, Jawa Barat Selasa esok. Jenazah calon Gubernur Maluku Utara Benny Laos masih disemayamkan di Rumah Duka Sentosa Jakarta. Karangan bunga, ucapan bela sungkawa pun terus berdatangan memenuhi halaman. Sebelumnya jenazah diterbangkan dari Luwuk Bangga, Sulawesi Tengah. Setelah disemayamkan, rencananya jenazah akan dimakamkan besok di San Diego Hills, Karawang, Jawa Barat. Calon Gubernur Maluku Utara Benny Laos dinyatakan meninggal dunia di rumah sakit setelah insiden terbakarnya speedboat Bela 72 di Pelabuhan Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara. Selain menewaskan cakup Benny Laos, 5 orang lainnya juga tewas dalam kebakaran kapal ini. Dari Jakarta, tim iNews melaporkan. Pemirsa, Mendagri Tito Karnavian kembali mengunjungi Rumah Duka Sentosa RSPAD untuk menemui keluarga mendiang Cagup Maluku Utara Benny Laos. Tito bertemu istri mendiang Benny Laos yang mulai membaik usai dirawat di RSPAD dan meminta masyarakat untuk tidak terpancing dengan isu yang bisa menimbulkan konflik. Jenazah calon Gubernur Maluku Utara Benny Laos masih disemayamkan di rumah duka usai tiba di Jakarta siang kemarin. Sejumlah tokoh dan sahabat dekat mendiang Cagup Maluku Utara Benny Laos berdatangan untuk memberikan penghormatan terakhirnya. Salah satunya adalah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang kembali datang untuk menemui keluarga Benny Laos. Kepada media, Tito mengaku bertemu dengan istri mendiang Benny, Shirley Chowanda, yang kondisinya mulai membaik usai menjalani perawatan. Ia pun menegaskan telah menghubungi sejumlah pihak untuk mengawal insiden ledakan kapal speedboat yang terjadi Sabtu lalu. Yang bersangkutan calon gubernur sedang berkampanye. Nah, ini adalah suatu musibah. Kita belum tahu penyebabnya. Jadi jangan sampai terpancing dengan isu-isu yang bisa memecah belah masyarakat, yang menimbulkan konflik, terutama konflik kekerasan nggak boleh terjadi. Pemirsa, Presiden Joko Widodo memimpin apel kesiapan pengamanan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih di Makobrimob Depok, Jawa Barat. Dalam acara ini, Presiden Jokowi menerima medali kehormatan Loka Praja Sampraksana Polri. Seminggu jelang pelantikan Presiden baru, Presiden Joko Widodo memimpin apel kesiapan pengamanan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka di Makobrimob Kelapa II Depok. Prabowo Subianto ikut mendampingi Presiden Jokowi di apel tersebut.
Keduanya mengenakan jas beserta topi Baret Brimob menaiki mobil maung menuju lapangan utama diiringi dengan marching band. Dalam acara ini Jokowi dianugerahi medali kehormatan Loka Praja Samrakrasna Polri dan gelar warga kehormatan Brimob. Tanda penghargaan untuk Presiden Jokowi diberikan langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Presiden Jokowi juga diberikan tanda kehormatan Nugraha Sakanti untuk 7 kesatuan di Polri. Di hadapan Jokowi dan Prabowo Subianto, Polri mempertunjukkan simulasi aksi pengamanan pelantikan Presiden dan Wapres terpilih pada 20 Oktober mendatang. Dan itu aksi terjun payung diperagakan dalam acara ini. Dari Depok, Jawa Barat, Ismailiyah Dede Rudi melaporkan. Pemirsa, jajaran pimpinan MPR bersilaturahmi dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka untuk memperkenalkan diri susunan pimpinan MPR yang baru sekaligus menyampaikan undangan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Silaturahmi yang sama juga dilakukan ke Wakil Presiden Ma'ruf Amin di rumah dinas Wapres. Pimpinan MPR bersilaturahmi kebangsaan dengan berbagai tokoh, termasuk Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta. Dalam pertemuan ini, pimpinan MPR juga melaporkan persiapan sekaligus menyampaikan undangan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka pada 20 Oktober mendatang. Sebagai pertemuan perkenalan pimpinan MPR yang baru saja dilantik pada tanggal 3 Oktober, hasil pemilihan umum 2024-2029, dan kami merasa perlu untuk memperkenalkan diri kepada Presiden Republik Indonesia. Alhamdulillah sore hari ini bisa diterima dengan baik oleh Presiden Joko Widodo. Selanjutnya, pimpinan MPR juga bersilaturahmi ke Wapres Ma'ruf Amin di rumah dinas Wapres Jalan Diponegoro Menteng, Jakarta Pusat. Dalam pertemuan yang berlangsung tertutup ini, Wapres Ma'ruf Amin menyambut hangat kehadiran pimpinan MPR. Wapres pun menyampaikan akan hadir untuk memenuhi undangan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara Presiden terpilih Prabowo Subianto memanggil calon Menteri Kabinet Pemerintahan Prabowo Gibran periode 2024-2029 di kediamannya Kertanegara, Jakarta Selatan. Sejumlah tokoh hadir mulai politikus, akademisi, hingga sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju. Presiden terpilih Prabowo Subianto memanggil sejumlah tokoh yang kini akan menduduki posisi calon Menteri Kabinet Prabowo Gibran periode 2024-2029 di Kertanegara, Jakarta Selatan. Sejumlah tokoh mulai hadir sejak Senin sore hingga malam hari. Di antaranya sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju, Mendagri Tito Karnavian, Mendak Menteri Perdagangan, Menteri ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Perindustrian, Menteri Ekonomi Sri Mulyani, Erick Thohir, hingga Aryo Bimo Nandito Aryo Tejo. Sejumlah tokoh turut hadir di Kertanegara, di antaranya Nasruddin Umar sebagai Imam Masjid Istiqlal, Veronica Tan, Rifka Haluk, Natalius Pigai, hingga Mutia Hafidz. Jadi Menteri apa Pak? Spesifiknya bahas apa Pak? Menteri Agama atau apa Pak? Iya, saya kira tidak jauh dari keseharian saya ya, bagaimana supaya kita ini ya nantilah beliau yang akan menjelaskan ya, tetapi Iya Pak. Apa saja diputuskan Pak sama Pak Prabowo? Ya, saya tadi dipanggil oleh Pak Prabowo. Beliau memberikan arahan bagaimana rencana ke depan, karena tentu situasi dunia sedang tentu kompleks ya, kita bisa lihat. Dan tentu amanah ini ya tadi saya sampaikan akan saya jaga sebaik-baiknya. Enggak, saya baru dipanggil. Bu, tolong lihat kamera. Ya. Kamera Bu. Hari ini saya baru dipanggil oleh Pak Teddy untuk bertemu dengan Pak Presiden, Pak Prabowo. Ya, semoga saya bisa melayani masyarakat untuk kedepannya. Tapi untuk semuanya saya masih menunggu Pak Presiden yang mengumumkan. Prabowo Gibran sedianya akan dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada Minggu 20 Oktober 2024 mendatang. Banyak 46 nomenklatur kementerian akan membantu kinerja Prabowo Gibran selama 5 tahun mendatang. Di Jakarta, Tim Liputan melaporkan.
Pemirsa, Presiden terpilih Prabowo Subianto menyatakan pemanggilan nama-nama calon menteri untuk memastikan ketersediaan yang bersangkutan dalam membantu Presiden di Kabinet. Seleksi calon menteri telah dijalankan sejak lama. Dan berikut pernyataan Prabowo Subianto usai bertemu dengan para calon menteri pada Senin malam. Calon-calon menteri dan wakil menteri, beberapa di antara mereka, sebenarnya proses ini sudah berjalan lama. Ya. Kita adakan pemantauan, diskusi, dan sebelum saya undang ke sini sebenarnya mereka sudah menyatakan bersedia membantu saya. Jadi sebetulnya hari ini hanya mengkonfirmasi. Saya konfirmasi, saya yakinkan mereka bersedia atau tidak bantu saya di bidang yang saya tawarkan kepada mereka. Alhamdulillah semuanya menyatakan sanggup. Saya memberi beberapa penekanan kira-kira ya arah kebijakan kita. Pemirsa, pembangunan infrastruktur merupakan hal penting dalam menunjang pertumbuhan ekonomi maupun untuk mobilitas. Dalam masa 10 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo, pembangunan infrastruktur digenjot sebagai pondasi dan peradaban baru, baik di sektor konektivitas, ketahanan pangan dan air, serta permukiman dan perumahan. Pembangunan infrastruktur dasar ini juga menjadi salah satu strategi utama dalam mencapai Indonesia Emas 2045. Pembangunan infrastruktur menjadi perhatian khusus pemerintahan Presiden Joko Widodo selama 10 tahun terakhir. Pembangunan infrastruktur sebagai sarana produksi dan penunjang pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur sebagai pemenuhan layanan dasar masif dilakukan di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Berdasarkan sumber Direktorat Jenderal Bina Marga, pembangunan jalan sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi telah dibangun jalan tol sepanjang 2.432 km. Yang tersebar di Pulau Sumatera 1.138 km, Pulau Jawa 1.875 km, Pulau Kalimantan 145 km, Pulau Sulawesi 61 km, dan Pulau Bali sepanjang 10 km. Pembangunan jalan tol tersebut diantaranya Jalan Tol Trans Sumatera sepanjang 1.100 km dan penyelesaian Jalan Tol Trans Jawa sepanjang 1.065,5 km yang menghubungkan Merak, Banten hingga Probolinggo, Jawa Timur. Sedangkan pembangunan jalan non-tol mencapai 5.999 km jalan baru yang tersebar di Papua, Kalimantan, NTT, seperti Jalan Trans Papua dan Jalan Lintas Selatan Jawa. Selain sektor transportasi darat, pembangunan juga dilakukan untuk memperlancar transportasi laut dan udara. Data Kementerian Perhubungan menyebut sebanyak 28 pelabuhan baru dan 27 bandara baru telah dibangun. Di antaranya Bandara Letung Anambas di Pulauan Riau, Bandara Marantua di Kalimantan Timur, Bandara Miangas di Sulawesi Utara, Bandara Korowai Batu, Papua, hingga Bandara Kertajati, Jawa Barat, Bandara Kulon Progo, Yogyakarta, dan Bandara Doho Kediri, serta Bandara IKN. Sementara di Kota Jakarta, pembangunan alat transportasi massal masif dilakukan, mulai dari MRT, LRT, hingga kereta api cepat Jakarta-Bandung. Kemajuan infrastruktur ini pun membuat masyarakat lebih nyaman, efisien, dan mempermudah mobilitas. Semua transportasi sangat mudah, apalagi transportasi umum sangat membantu untuk kita para pekerja. Fasilitas di bandara juga udah sangat bagus, apalagi kan ada beberapa bandara di kota-kota selain di Indonesia yang sudah direnovasi dan jadi sangat maju ya, seperti itu. Jadi bandara di Jakarta, di Bali itu kan udah kelas internasional, tentunya fasilitasnya juga udah sangat bagus. Tak kalah penting dalam kehidupan manusia adalah infrastruktur ketahanan air dan pangan. Presiden Joko Widodo pun telah membangun 61 bendungan. Dari jumlah tersebut, 43 bendungan telah selesai, 13 bendungan selesai di akhir tahun 2024 ini, dan 5 bendungan selesai awal tahun 2025. Bendungan Lewi Keris di Tasikmalaya ini, misalnya, menjadi bendungan terbesar dengan anggaran mencapai 3,5 triliun. Memiliki 243 hektar genangan air dari Sungai Citandui dengan daya tampung 81 juta meter kubik ini mampu mengairi daerah irigasi seluas 11.200 hektar. Selain itu, bendungan ini juga bisa mereduksi banjir dan menjadi sumber PLTA yang menghasilkan 2 kali 10 mega ampere.
Sementara di sektor infrastruktur sebagai pemenuhan layanan dasar, Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Perumahan Pembangun 10,2 juta unit rumah dengan kontribusi APBN melalui program Sejuta Rumah. 1,49 juta unit rumah melalui program Rumah Swadaya (BSPS) dan 40,347 unit rumah khusus serta 71.731 unit rumah susun. Jadi dengan tambahan 61 bendungan ini, kita bisa menambah tampungan menjadi 19% dari 11% tadi. Artinya sawah-sawah irigasi kita yang tadinya hanya 11% sekarang bisa mendekati 20%, dijamin suplai airnya sepanjang tahun. Jadi tidak hanya pada musim basah, tapi pada musim kering pun kita bisa tanam. Jika dibandingkan dengan pertumbuhan infrastruktur dari negara lain di Asia, Indonesia masih perlu melanjutkan sejumlah pembangunan yang sifatnya berkelanjutan demi mengejar ketertinggalan dan menyongsong visi Indonesia Emas di tahun 2045. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 1 Suswono mengunjungi anak almarhum Benyamin Sueb Beni Pandawa di Benz Radio Ciputat, Tangerang Selatan. Ya, jika terpilih, dirinya dan Ridwan Kamil akan melestarikan budaya Betawi dan menggagas festival kesenian tiap bulan. Pelestarian kebudayaan Betawi turut menjadi prioritas pasangan calon Wakil Gubernur Jakarta nomor 1 Suswono dalam kampanyenya. Seperti pemeliharaan sanggar budaya Betawi yang sudah langka menjadi hal yang wajib dilakukan sebagai bentuk kepedulian budaya. Suswono berjanji akan memperkuat kembali kebudayaan Betawi. Ia pun memaparkan beberapa langkah dalam mewujudkan janji itu, yakni berupa membangun kelembagaan budaya dan juga melalui pendidikan. Radio, sebagaimana kita tahu, ya, Benz Radio ini didirikan oleh Bapak Benyamin Sueb, ya. Kita tahu beliau memang sangat concern dengan budaya Betawi, ya. Ini salah satu dari media dalam rangka melestarikan budaya Betawi. Sementara itu, anak Benyamin Sueb, Beni Pandawa, berharap siapapun nantinya paslon terpilih dapat menjadi pemimpin yang diteladani. Kami semua untuk semua paslon, kalau memang rezeki dan jodohnya jadi pemimpin, jadilah pemimpin yang bisa diteladani, itu aja. Karena kami pasti mendoakan dan mensupport lah semuanya. Kegiatan kampanye akan terus dilakukan pasangan Cagup Cawagup nomor urut 1, Ridwan Kamil Suswono, untuk dapat simpati dan dukungan dalam pilkada nanti. Menciptakan kesejahteraan kota dan kepedulian akan kebudayaan menjadi prioritas pasangan ini. Dari Jakarta, Weda Nurah, Aristiawan melaporkan. Sementara calon gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung bertekad mempedulikan dan memberikan bantuan khusus untuk kaum disabilitas jika terpilih. Ya, sementara itu calon wakil gubernur Sidul berkampanye di kawasan Lubang Buaya dan Setu, Jakarta Timur. Permasalahan kaum disabilitas turut menjadi fokus perhatian calon gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung. Cagup yang diusung Partai PD Perjuangan serta Hanaro itu bertekad meningkatkan peranan kaum disabilitas dalam pelaku usaha saat kunjungannya di kawasan Pademangan. Tak hanya itu, Pramono juga berjanji memberikan pelatihan bagi kaum disabilitas agar tidak hanya mengandalkan kartu penyandang disabilitas. Pramono juga melakukan audiensi dengan para pendeta dari Gereja Kristen Protestan Simalungun GKPS Cilandak, Jakarta Selatan. Usai melakukan pertemuan tertutup selama hampir 1 jam, Pendeta Saryaman Purbah Preses GKPS Distrik 7 Jakarta memuji program yang diusung mantan Seskap tersebut. Toleransi beragama menjadi prioritas Pramono dalam arah kepemimpinannya. Pramono diyakini dapat berdiri di semua agama dan golongan. Doa yang tadi disampaikan dan juga titipan untuk bisa menjadi pemimpin yang berlaku adil bagi semuanya. Karena bagi saya pribadi urusan intoleransi, urusan kesetaraan itu adalah hal yang saya junjung tinggi dari dulu. Sementara calon wakil gubernur Jakarta nomor 3 Rano Karno atau yang kerap disapa Sidul turut berkampanye di kawasan Lubang Buaya dan Setu, Jakarta Timur. Dalam kampanye ini, Sidul memboyong Sarah atau pemeran sinetron Sidul, anak sekolahan. Sarah memaparkan program kampanyenya. Sidul mempersilahkan Sarah untuk berorasi. Dalam kesempatan ini, Sidul berjanji memperhatikan wilayah Lubang Buaya dan Setu dengan membangun banyak sekolah hingga posyandu sebagai wujud kepedulian pemerintah daerah bagi warganya.
Dari Jakarta, Rizky Ihwal, Endang Priyono melaporkan. Pemirsa, kebakaran melanda pabrik asam sulfat milik smelter PT Freeport Indonesia di kawasan ekonomi khusus atau KEK Gresik. Ya, hingga Senin malam petugas pemadam kebakaran masih berjuang memadamkan api. Kebakaran terjadi di pabrik asam sulfat smelter PT Freeport Indonesia di kawasan ekonomi khusus Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, Senin petang. Hingga pukul 11 malam, tim tanggap darurat dari PT Freeport Indonesia dan pemadam kebakaran Pemkab Gresik dan Kota Surabaya bahu-membahu untuk menangani kebakaran tersebut. Katri Krisnanti, VP Corporate Communication PT Freeport Indonesia mengatakan, kebakaran terjadi pukul 17.45 waktu Indonesia Barat. Dan hingga pukul 23.00 waktu Indonesia Barat, upaya pemadaman masih berlangsung. Pihak perusahaan terus memantau situasi dengan ketat untuk memastikan keamanan di sekitar area kejadian dan memprioritaskan keselamatan karyawan. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Pemirsa, Timnas Indonesia akan melawan Tiongkok di Qingdao dalam laga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Supporter Indonesia optimis Timnas Indonesia akan meraih kemenangan sekaligus mengamankan 3 poin perdananya. Usai bermain melawan Bahrain, Timnas Indonesia akan melawan Tiongkok di Qingdao dalam laga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada esok hari. Pertandingan tersebut akan berlangsung di Stadion Qingdao Youth Football malam nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat. Supporter Timnas Merah Putih optimis Martin Paes dan kawan-kawan meraih kemenangan sekaligus 3 poin perdananya. Saya optimis menang banget sih, karena kemarin lawan Australia kan 3-1 ya. Sedangkan kita seri lawan Australia. Dengan skill-skill yang sekarang saya pede menang sih 3-1. Selalu optimis gitu kan, kayak kemarin aja lawan Bahrain aturan 2-1 ya, karena dicurangin wasit di detik-detik terakhir kita jadi seri kayak gitu kan. Apalagi kan Tiongkok gitu kan kemarin kalah 3-1 ya kalau nggak salah. Sedangkan kita itu kalau nggak salah 1-1. Saya yakin di babak pertama Indonesia akan unggul 1-0, tapi di babak kedua Indonesia akan unggul 3-1. Skor kita 2-1 untuk kemenangan Timnas Indonesia. Tetap fokus, jangan terganggu sama pancingan-pancingan emosi dari. Dalam pertandingan Tiongkok melawan Indonesia diarahkan wasit Omar Al-Ali asal Uni Emirat Arab sebagai pengadil di lapangan dapat sportif dan tidak memihak salah satu negara agar tercipta hasil yang adil. Dari Jakarta, Anggita Maurah, Raga Firdaus melaporkan. Ya, selanjutnya kita ke informasi wisata nih, Valeri dan pemirsa. Selain dikenal dengan wisata laut, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah juga memiliki wisata alam di kawasan Pegunungan Muria. Salah satunya adalah air terjun Songgolangit. Ya, air terjun di Desa Bucu, Kecamatan Kembang ini dikelilingi pepohonan dengan pesona alamnya yang indah. Air terjun Songgolangit di kawasan lereng Pegunungan Muria, Desa Bucu, Kecamatan Kembang, Jepara, Jawa Tengah patut menjadi salah satu destinasi wisata Anda. Suguhan pemandangan alam yang indah dan pepohonan rindang di sekitar lokasi terjaga kelestariannya. Selain itu, udara pegunungan yang sejuk dan asri juga menambah pesona tersendiri. Dikenal dengan nama Songgolangit, air terjun ini memiliki ketinggian air puluhan meter, seakan sebagai penyangga langit. Tempat wisata ini juga dilengkapi fasilitas permainan anak serta beberapa gazebo sebagai tempat istirahat. Kalau di sini udaranya sejuk dan juga pemandangan air terjunnya juga bagus sekali, pohon-pohonnya masih asri dan airnya jernih, dan kalau untuk ingin merasakan air jernih bisa langsung ke sini. Air terjun yang dikelola pihak desa sejak 12 tahun lalu ini semula hanya sebagai tempat wisata alternatif, namun kini telah menjadi bagian destinasi wisata di Jepara. Wisata air terjun Songgolangit berjarak 30 km dari pusat kota Jepara dan dapat diakses dengan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Dari Jepara, Jawa Tengah, Alip Sutarto, Ainis melaporkan.
Ya, pemirsa dan Kevin, setelah tempat wisata kita punya rekomendasi kuliner yakni makanan rawon yang merupakan sup hitam terenak di dunia. Ya, benar sekali Valeri, di mana masakan tersebut ini biasanya dimakan dengan daging sapi. Namun apa jadinya jika dimasak dengan kikil sapi dengan tekstur yang empuk dan juga lumer? Pasti menggoda selera Anda. Rawon, makanan khas Jawa Timur ini selalu menggugah selera. Tak heran, rawon menjadi santapan favorit yang bisa dipadukan dengan santapan lain. Seperti di sebuah restoran di salah satu hotel di Surabaya, Jawa Timur, yang memadukan kuliner legendaris ini dengan kikil. Sang juru masak memasak daging kaki sapi, kemudian diiris tipis. Selanjutnya, haluskan berbagai rempah seperti bawang merah, bawang putih, kluwek, pangkal batang serai, dan udang, kemudian tumis hingga harum. Lalu masukkan kaldu dan kikil sapi, biarkan mendidih, aduk sampai empuk. Aroma sedap rawon semakin menggugah selera setelah disajikan. Jangan lupa sertakan telur asin dan toge, dan taburkan bawang goreng serta irisan daun bawang di atasnya. Rawon kikil siap menggoyang lidah. Ya, biasanya kita rawon kan pakai daging sapi umumnya, karena kita mau cari yang beda. Kita pakai kikil sapi. Cuma dari kuahnya rawon kita punya spesialnya, kita kasih udang. Biar gurihnya beda. Istimewanya dia lebih gurih. Kalau orang suka, dia kuahnya akan lebih kental karena dari kikilnya. Perpaduan kikil sapi yang empuk dan kuah rawon yang gurih membuat para pecinta kuliner di Surabaya sangat menyukainya. Untuk taste-nya beda dari rawon yang lain. Kalau dilihat dari kuahnya, ini kuahnya benar-benar pakai kuah yang ori. Rawon kikil sendiri di sini punya ciri khas, dagingnya empuk sekali. Untuk taste dari bumbunya itu sangat nendang banget, beda dari rawon yang lain. Rasanya enak ya Mas? Enak sekali, harus dicoba nih. Untuk menikmati hidangan spesial ini, Anda cukup merogoh kocek Rp85.000 saja. Rawon kikil sapi siap memanjakan lidah dan perut Anda. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Pemirsa, penyegelan puluhan makam di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat viral di media sosial. Ya, makam yang diduga berdiri di atas tanah sengketa tersebut ditempeli segel dengan simbol dan tulisan Mahkamah Agung dengan nomor perkaranya. Beginilah kondisi makam di Blok Pecuk, Desa Penyimbingan Kulon, Sindang, Kabupaten Indramayu yang viral di media sosial. Di video tersebut terlihat puluhan makam warga disegel pada bagian nisannya. Bahkan sejumlah orang pun tampak terlibat ketegangan terkait pemasangan segel tersebut. Dalam segelnya tertera jelas lambang dan tulisan Mahkamah Agung berikut Pengadilan Negeri Indramayu yang seharusnya ditulis Indramayu, lengkap dengan nomor perkaranya. Namun pihak Pengadilan Negeri Indramayu membantah melakukan penyegelan terhadap puluhan makam. Bahkan segel tersebut bukanlah produk dari Pengadilan Negeri Indramayu yang sejauh ini belum pernah menangani perkara sengketa tanah di lokasi tersebut. Indramayu bahwa itu tidak pernah dilakukan dan itu bukan merupakan produk dari pengadilan negeri. Bahwa itu adalah putusan pidana sebagaimana telah dijelaskan di dalam dan diatur di dalam KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, bahwa pelaksanaan putusan pidana itu dilakukan oleh kejaksaan. Dengan viralnya video makam disegel tersebut, pihak Pengadilan Negeri akan melakukan pelaporan terkait pemalsuan segel tersebut. Dari Indramayu, Jawa Barat, Toy Iskandar melaporkan. Pemirsa, ratusan anak penyu atau tukik dilepas liarkan di pantai Sodong, Karangbenda, Cilacap, Jawa Tengah. Pelepasan anak penyu ke habitatnya ini merupakan upaya untuk melestarikan satwa yang terancam punah tersebut. Lucu dan menggemaskan, 500 anak penyu atau tukik ini akan berlomba mencapai lautan lepas. Ya, pelan tapi pasti, anak-anak penyu berumur 1 hingga 2 bulan ini berjuang untuk kembali ke habitatnya, yakni lautan selatan Jawa. Ratusan tukik jenis lekang yang dilepas liarkan di Pantai Sodong ini merupakan hasil kelompok konservasi penyu Ngaraja di Desa Karangbenda, Adipala, Cilacap, Jawa Tengah. Konservasi penyu yang berdiri sejak 2019 ini telah berhasil melepas liarkan ribuan anak penyu kembali ke habitatnya. Di tempat ini konservasi dilakukan mulai dari penetasan telur penyu, perawatan, hingga satwa yang terancam punah ini siap dilepas liarkan ke alam bebas. Masyarakat para pengunjung yang datang kita edukasi, pengunjung yang
datang tidak membayar tiket, melainkan hanya membayar donasi sukarela. Kita jelaskan ke masyarakat agar mereka mau peduli, dan alhamdulillah berkat gotong royong tersebut para pengunjung atau masyarakat bisa bersama-sama melestarikan. Sebelum adanya konservasi penyu Ngaraja, telur penyu diperjualbelikan maupun dikonsumsi nelayan dan masyarakat sekitar, sehingga satwa yang dilindungi undang-undang ini diambang kepunahan. Namun kini kesadaran masyarakat semakin meningkat dengan semakin berkurangnya aktivitas perburuan telur penyu. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah peristiwa menarik kami rangkum untuk Anda. Ya, di antaranya aksi seorang preman menganiaya pedagang martabak viral di media sosial. Dan berikut rangkaian peristiwa di sekitar kita. Dan pemirsa, peristiwa tadi sekaligus menutup lintas iNews pagi hari ini. Dan jangan lupa berita-berita tadi juga dapat Anda baca selengkapnya melalui portal okezone.com. Saya Nadia Valeri. Dan saya Kevin Pakan, pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.